Salam Gracia, selamat malam semua. Sengaja pada jam 9 ini saya mau tayangkan sedikit firman Tuhan pada kita semua untuk sebagai pengantar istirahat kita di hadapan Tuhan, sehingga malam ini akan kita lalui dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Dan besok kita akan bangun dalam suasana yang sangat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, baik, sebelum saya akan membaca beberapa ayat firman Tuhan, saya mau perdengarkan dulu sebuah nyanyian dalam bahasa daerah Sumatera Utara, Toba. Ini saya tulis beberapa tahun yang lalu sebagai nyanyian betapa kasih Tuhan itu sungguh tak terbalaskan, betapa indah kasih Tuhan. Ya, kita nyanyikan bersama-sama di hadapan Tuhan nyanyian ini ya. Bersami Tuhan dan hasuhatani polado dilehoko anak nasasadai lamanesa sasudena dosaki holongi Tuhan dan tarpatu bersami Tuhan dan hasuhatani mudarmi nungadurus humokop ngoluki aso terbalusa holongi sahati
Iya, oleh kasih karunia Tuhan, oleh gracia Tuhan, kita bisa hidup sampai pada hari ini, teman-temanku. Dan ingatlah, kasih Tuhan tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan itu tak terukur oleh pikiran kita, tak terukur oleh perasaan kita. Kasih Tuhan itu sangat besar. Dan kasih Tuhan itu juga pada malam ini akan dialirkan kepada kita kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Ya, berkaitan dengan perenungan kita sebelum kita beristirahat di waktu malam, saya mau bacakan firman Tuhan pada kita pada hari ini dari kitab Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 sampai 45. Perikopnya adalah seperti ini. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, menarik firman Tuhan ini untuk kita renungkan bersama, saudara-saudaraku yang terkasih. Dikatakan dalam Alkitab ada seorang yang berpenyakit kusta. Ya, bicara mengenai penyakit kusta pada zaman dulu adalah sebuah penyakit yang sangat menyedihkan. Kenapa sangat menyedihkan sakit kusta ini? Karena sakit kusta selalu dikaitkan dengan dosa. Sakit kusta selalu dikaitkan dengan masalah yang begitu berat, semacam kutuk dari Tuhan terhadap orang itu. Jadi kalau orang berpenyakit kusta, orang sering menggolongkan, oh, orang ini adalah orang yang berdosa. Jadi kalau kita melihat ada orang berpenyakit kusta dahulu, di dalam Alkitab dikatakan kalau dia datang ke sebuah desa atau ke sebuah kota, maka dia harus berteriak-teriak dan berkata, "Najis, najis." Kenapa dia berteriak seperti itu? Karena memang dia dianggap sampah masyarakat, najis, dan akan menularkan penyakit kepada orang lain. Itulah yang terjadi pada orang yang sakit kusta. Jadi pada orang yang berpenyakit kusta, teman-temanku, satu, tubuhnya akan habis. Sedikit demi sedikit akan menjadi hancur. Mulai dari jari-jarinya, jari tangan, jari kaki, bahkan juga tubuhnya menjadi hancur. Dan tidak ada lagi harapan bagi seorang yang berpenyakit kusta. Kedua, dia juga dihindari oleh banyak orang, karena dia dianggap adalah orang yang sangat berdosa dan tidak bisa dekat dengan masyarakat. Jadi orang yang berpenyakit kusta ini selain punya sakit tubuh, dia juga mempunyai sakit emosional, sakit perasaan. Dia dihindari oleh banyak orang. Tapi kita bersyukur, saudaraku, di dalam Alkitab dikatakan tadi, Tuhan Yesus datang ke sebuah kota atau ke sebuah desa. Dalam Alkitab tadi dikatakan,
tiba-tiba datang kepadanya seorang berpenyakit kusta. Dikatakan di sana, orang itu datang dalam ayatnya yang ke-40 tadi. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu yang terkasih, Kristus Tuhan kita dalam ayat yang ke-41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus penuh dengan belas kasihan, the heart of passion, sangat memberi perhatian kepada orang yang sakit ini. Karena apa? Memang tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan dia. Masyarakat sudah menjauhkan. Penyakitnya juga bisa membuat dia mati perlahan-lahan dan tidak berdaya. Tetapi ketika Yesus datang di sana, dia datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan aku. Dan Alkitab katakan, maka Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu. Dan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu sekarang keadaanmu seperti apa yang sedang mendengarkan apa yang saya sampaikan sebagai perenungan malam kita. Mungkin engkau sekarang sudah sangat terpuruk dan tidak bisa lagi engkau berkata, saya ini baik, karena engkau juga dihindari oleh orang. Mungkin juga ada penyakit dosa yang selama ini belum selesai. Tetapi jika malam ini engkau tahu bahwa Yesus datang berbisik di hadapanmu, baik melalui handphone ini, engkau sedang mendengar perkataan ini, saya mau sampaikan kepadamu, ada Yesus Kristus yang sedang lewat di hadapanmu sekarang. Engkau tinggal datang kepada Dia. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita hanya berkata, Tuhan, jikalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan aku percaya Yesus yang kita layani, Yesus yang kita sembah, Dia selalu mau. Kenapa Dia mau? Karena Yesus pribadinya adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Pribadi Yesus adalah pribadi yang di dalam dirinya ada kasih. Tidak mungkin Dia membiarkan orang yang datang kepadanya dan pulang dengan tidak mendapat jawaban. 1000 penyakit, Yesuslah jawabannya. 1000 pertanyaan, Yesuslah jawabannya. Sebab Yesus adalah Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. Malam ini, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah yang pertama bahwa Yesus adalah Yesus yang penuh belas kasihan. Dia mengasihimu, Dia mengasihi saya. Dia mengasihi orang berdosa dan rindu mentahirkan kita. Dan yang kedua yang perlu kita lakukan ialah mari datang kepada Yesus. Bawa persoalan kita, bawa masalah kita, bawa penyakit kita. Dan kita tinggal berkata, Tuhan, jikalau engkau mau, engkau dapat menolong aku pada malam ini. Dan percayalah saudaraku, tadi saya katakan Yesus yang penuh dengan belas kasihan, Dia bersedia menolong kita. Dia bersedia menjamah kita, asal kita datang kepadanya. Dan Yesus berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan Alkitab berkata, ketika Yesus berkata, jadilah engkau tahir, seketika itu juga sembuhlah penyakit orang yang kusta ini. Dan apa kata Yesus? Jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya, tapi lakukanlah apa yang dalam Alkitab. Kalau dulu kalau ada orang berpenyakit kusta, dia harus diperiksa oleh para imam, dicek penyakitnya apakah benar-benar sudah sembuh. Dan kalau sudah sembuh, lalu dia bisa bergaul dengan masyarakat. Dan Yesus berkata, silakan engkau pergi kepada imam-imam. Tetapi apa yang terjadi? Oleh karena sukacitanya, orang yang sakit ini tidak langsung pergi kepada imam-imam. Malah dia beritakan, dia bersaksi kepada tetangganya. Dia melihat tubuhnya yang sudah kuat, yang sudah disembuhkan. Dia tidak tahan lagi untuk menyampaikan kepada orang lain apa yang Yesus lakukan terhadap dia.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan lagi, tadi dikatakan dalam Alkitab, ingatlah Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia mengasihimu, dan Dia mau menolongmu, dan Dia juga mau menyatakan kuasanya kepadamu. Nomor 2, datanglah pada Yesus Kristus. Dan kalau sudah sembuh, sampaikanlah kepada orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengecek penyakit kita. Ya memang kadang-kala karena saking sukacitanya, bisa saja kita jadi lupa. Tapi puji Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan kepada kita, tetaplah datang untuk tunduk kepada Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan yang hidup dan berkuasa. Malam ini sebelum kita istirahat malam, dimanapun engkau berada di kamar, mungkin malam ini engkau juga sedang menghadapi kesulitan yang sangat berat. Dan engkau berkata, siapa lagi yang menolong aku? Siapa lagi yang memperhatikan aku? Yesus ada di kamarmu. Dan Dia ada sekarang datang dekat dengan engkau. Berserulah kepada Yesus, saudaraku. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia mau menolong dan Dia menyatakan kuasanya kepadamu. Sebelum kita istirahat malam, mari kita berdoa bersama-sama. Dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati engkau. Kalau ada di antara engkau punya masalah yang begitu berat, ayo. Yesus ada di depanmu. Ketika kita berseru kepada Dia, Dia mendengarkan doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu sebagai perenungan malam kami sebelum kami istirahat malam. Tuhan Yesus, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, karena aku percaya firman itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan firman itu berkuasa, siap menolong dan memberkati kami sekalian. Kami datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, setiap orang yang bermasalah datang kepadamu pada malam hari ini. Jamahlah mereka yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang terbaring di rumah sakit. Sembuhkanlah mereka yang terbaring lemah Tuhan karena sakit penyakit. Karena aku tahu Engkau Yesus Kristus bersedia menyembuhkan segala penyakit kami. Dan bukan saja Engkau menyembuhkan segala penyakit kami, bahkan juga Engkau mentahirkan kami, menyucikan kami daripada segala dosa kami apabila kami datang kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ditinggikan, dimuliakan Engkau pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan diberkatilah semua pemirsa yang sudah mendengarkan siaran langsung pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin Tuhan buka jalan supaya mereka dapat melihat besok ada jawaban atas setiap apa yang mereka pertanyakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan gracia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Teman-temanku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur bahwa kita bisa jumpa. Kiranya Tuhan memberkati, dan kita akan jumpa lagi pada hari-hari yang akan datang dari studio Mini Gereja Bethel Indonesia melalui mimbar Harapan Pendeta, menyampaikan salam kepadamu. Tuhan memberkati. Salam gracia. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. I love you. Sampai jumpa lagi pada episode yang akan datang. Haleluya. Haleluya.